Acara ini didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa bergabung kembali dengan saya di Kiswa Interaktif dalam rangka spesial event Hari Santri yang puncaknya nanti pada hari Ahad besok 22 Oktober. Dan sore ini kita akan membahas tema tentang santri milenial dan program ini didukung oleh BAS Sarung. Dan sudah hadir narasumber di studio yaitu Mas Sifa dan Mbak Yayu. Mereka adalah panitia duta santri yang hari ini selesai mengadakan pemilihan duta santri. Dan kita akan membahas tema santri milenial kepada mereka. Dan kita sapa. Assalamualaikum Mas Sifa. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ya? Alhamdulillah Capek ya? sehat. Capek sudah tadi ya. Ya. Dan Mbak Yayu gimana? Alhamdulillah sehat. Dan semoga ini acara sebagai rangkaian Hari Santri yang nanti puncaknya di Ahad 22 Oktober. Nah, ini Mas Sifa. Jadi ada kebiasaan baru ini kelihatannya, memilih duta santri. Apalagi konteksnya ini era milenial dan sebagainya. Bagaimana sih, mengapa kemudian panitia Hari Santri mengadakan ini? Sudah berapa lama dan bagaimana alasannya itu? Iya, baik. Terima kasih. Jadi pemilihan duta santri nasional ini adalah event 2 tahunan sebenarnya yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 lalu. Jadi tepat 1 tahun setelah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 15 tahun 2015, tahun nomor 22 tahun 2015 yang mengesahkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Dan setiap 2 tahun sekali dilaksanakan. Dan ini adalah awalnya muncul sebagai inisiatif dari pimpinan wilayah Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hari ini kemudian menjadi rangkaian diambil alih lah katakan iya. panitia Hari Santri Nasional. Betul. Apa seperti pemilihan duta-duta yang lain, prosesnya gimana ini? Iya. Misalnya duta wisata atau apalah, gimana ini? Ya, memang proses pemilihan duta santri nasional ini cukup panjang dan cukup kompleks. Prosesnya juga sangat detail. Di tahun ini kita mulai dengan tahap pendaftaran, kemudian pemberkasan, ada wawancara, ada bootcamp, ada pitching, ada karantina. Dan hari ini melaksanakan penganugerahan duta santri nasional. Jadi prosesnya memang sangat panjang. Mereka yang ikut itu harus santri yang sudah tua atau all umur atau gimana ini? Gimana? Iya, pemilihan duta santri nasional itu terbuka untuk seluruh santri, baik yang aktif masih menjadi santri di pondok pesantren ataupun santri alumni yang sudah lulus dari pondok pesantren. Dengan persyaratan usia 17 hingga 25 tahun. Wah, ini berarti masih generasi Ya, muda lah ya. betul, yang masih punya semangat muda. Dan apa yang dibebankan mereka jadi duta? Kemampuan apalah yang diharapkan dari proses ini? Ya, sebenarnya kan proses pemilihan duta santri nasional itu kita akan memilih seorang santri yang ideal untuk menjadi representasi dari seluruh santri yang ada di Indonesia. Nah, sosok santri ideal ini harapannya santri yang bisa menggabungkan antara kecerdasan spiritual, kemudian juga emosional dan juga intelektual. Sehingga memang seorang santri paripurna begitu yang memang layak sebagai contoh bagi para santri lainnya. Dan di sebelahnya adalah contoh dan ini duta santri putri ya? ya. Tahun 2021. Pengalamannya gimana, Mbak? Ya yuk. Ini. Alhamdulillah luar biasa. Memang tidak disangka ya. Oke. Alhamdulillah bisa menyandang duta santri ini. Seperti yang disampaikan oleh Mas Syifa, memang tahapannya itu sangat-sangat detail dan sangat panjang karena memang tidak mudah untuk menjadi sebuah duta. Mulai dari tahap pemberkasan bisa dikatakan kita seolah diolah gitu, karena bukan hanya kita berkas saja yang dinilai, kita juga dituntut membuat esai, membuat apa yang mana itu membutuhkan kecerdasan intelektual kita gitu. Dalam kita membuat literasi itu kita bisa nggak seperti itu? Isinya isi kitab kuning atau enggak ini? Oh, kalau isai kebetulan di Duta Santri ini kita terplot menjadi beberapa bidang. Iya. Jadi tidak hanya kita fokus di bidang agama saja gitu, tapi kita ada bidang sains dan teknologi, kesehatan dan lingkungan, ekonomi kewirausahaan, kemudian budaya dan pariwisata dan sebagainya. Jadi santri bukan hanya yang ya seperti yang mafhum kita ketahui, santri tidak hanya yang pintar kitab kuning atau ngaji saja. Jadi kita diharapkan memang santri juga ternyata bisa ya terjun di bidang yang lain seperti itu. Kalau Mbak Yayu duta santri putri ya, berarti itu all Ya, umum. Oke, umumnya gitu. Jadi mewakili semua bidang tadi itu ya. Ya, kebetulan Mbak Yayu ini menguasai 4 bahasa, Pak. Iya, ini santri menguasai 4 bahasa sih.
Moga dilanjutkan ya. Oke. Jadi memang di awal pendaftaran kita kados diarahkan gitu untuk memilih ini lebih condong ke bidang mana gitu. Kebetulan waktu itu kulo sedikit memilih bidang budaya waktu itu Bapak. Sehingga esai yang kulo tulis pun memang yang berkaitan dengan budaya. Hampir mirip seperti tema kita kali ini, nggih, meretas tradisi, membangun peradaban seperti itu. Setelah pemberkasan kita ada seleksi wawancara gitu. Nah, wawancara ini mungkin kita dituntut untuk lebih menunjukkan skill public speaking kita gitu. Kita ditanya dengan berbagai pertanyaan, itu kita mampu tidak menjawab soal-soal yang diajukan oleh dewan juri. Habis wawancara ada seleksi lagi namanya bootcamp. Nah, ketika di bootcamp itu kita lebih diarahkan kita aktif dalam bertanya, kita kritis dalam memberikan pertanyaan karena pada waktu itu kita dihadirkan oleh berbagai narasumber dalam berbagai bidang dan kita dituntut untuk paham nggak dengan materi yang disampaikan, kita bisa kritis nggak dalam menanggapi materi yang disampaikan oleh narasumber seperti itu. Apa ya, konteks kekinian penguasaan gitu seperti itu. Nanti habis bootcamp kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu ada pitching. Nah, di pitching program kita diminta untuk membuat suatu ide gagasan, kiranya ketika menjadi duta ini ada gagasan apa yang ingin dilakukan, ada ide apa yang ingin dilaksanakan seperti itu. Dulu yang jadi rival katakan, berapa itu jumlahnya itu? Kalau waktu tahun 2021 kurang lebih ada hampir 2000-an pendaftar waktu itu. Dan semua basic santrinya sudah selesai. Nah, untuk sekarang masih Pak, hari ini berapa ini? Tahun dari 2023 awal ini yang mendaftar tepatnya itu 6.430 santri. Dari 300% ya? Ya, dari 37 provinsi. Artinya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini kelihatannya menarik. Nanti kita lanjutkan di segmen sore ini. Kita akan membahas tema tentang santri milenial. Dan program ini didukung oleh BAS Sarung. Dan sudah hadir narasumber di studio yaitu Mas Sifa dan Mbak Yayu. Mereka adalah panitia duta santri yang hari ini selesai mengadakan pemilihan duta santri. Dan kita akan membahas tema santri milenial kepada mereka. Dan kita sapa. Assalamualaikum Mas Sifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Capek ya? Capek sudah tadi ya. Ya. Dan Mbak Yayu gimana? Alhamdulillah sehat. Dan semoga ini acara sebagai rangkaian hari santri yang nanti puncaknya di Ahad 20 Oktober. Nah, ini Mas Sifa. Jadi ada kebiasaan baru ini kelihatannya, memilih duta santri. Apalagi konteksnya ini era milenial dan sebagainya. Bagaimana sih? Mengapa kemudian panitia hari santri mengadakan ini? Sudah berapa lama dan bagaimana alasannya itu? Iya, baik. Terima kasih. Jadi pemilihan Duta Santri Nasional ini adalah event 2 tahunan sebenarnya yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 lalu. Jadi tepat 1 tahun setelah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 15 tahun 2015, nomor 22 tahun 2015 yang mengesahkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Dan setiap 2 tahun sekali dilaksanakan. Dan ini adalah awalnya muncul sebagai inisiatif dari pimpinan wilayah Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hari ini kemudian menjadi rangkaian diambil alih lah katakan panitia Hari Santri Nasional. Betul. Apa seperti pemilihan duta-duta yang lain prosesnya gimana ini? Ya. Misalnya duta wisata atau apalah, gimana ini? Ya, memang proses pemilihan Duta Santri Nasional ini cukup panjang dan cukup kompleks. Prosesnya juga sangat detail. Di tahun ini kita mulai dengan tahap pendaftaran, kemudian pemberkasan, ada wawancara, ada bootcamp, ada pitching, ada karantina, dan hari ini melaksanakan penganugerahan Duta Santri Nasional. Jadi prosesnya memang sangat panjang. Mereka yang ikut itu harus santri yang sudah tua atau all umur atau gimana ini? Iya, pemilihan Duta Santri Nasional itu terbuka untuk seluruh santri, baik yang aktif masih menjadi santri di pondok pesantren ataupun santri alumni yang sudah lulus dari pondok pesantren, dengan persyaratan usia 17 hingga 25 tahun. Wah, ini berarti masih generasi muda lah. Betul, yang masih punya semangat muda. Dan
apa yang dibebankan mereka jadi duta? Kemampuan apalah yang diharapkan dari proses ini? Ya, sebenarnya kan proses pemilihan Duta Santri Nasional itu kita akan memilih seorang santri yang ideal untuk menjadi representasi dari seluruh santri yang ada di Indonesia. Nah, sosok santri ideal ini harapannya santri yang bisa menggabungkan antara kecerdasan spiritual, kemudian juga emosional dan juga intelektual. Sehingga memang seorang santri paripurna begitu yang memang layak sebagai contoh bagi para santri lainnya. Dan di sebelahnya adalah Dan ini Duta Santri Putri ya? ya. Tahun 2021. Pengalamannya gimana, Mbak? Ya yuk ini. Alhamdulillah luar biasa. Memang tidak disangka ya, Yeah. alhamdulillah bisa menyandang Duta Santri ini. Seperti yang disampaikan oleh Mas Syifa, memang tahapannya itu sangat-sangat detail dan sangat panjang karena memang tidak mudah untuk menjadi sebuah duta. Mulai dari tahap pemberkasan bisa dikatakan kita seolah diolah gitu, karena bukan hanya kita berkas saja yang dinilai, kita juga dituntut membuat esai, membuat apa yang mana itu membutuhkan kecerdasan intelektual kita gitu. Dalam kita membuat literasi itu kita bisa nggak seperti itu? Isinya isi kitab kuning atau enggak ini? Oh, kalau isai kebetulan di Duta Santri ini kita terplot menjadi beberapa bidang. Iya. Jadi tidak hanya kita fokus di bidang agama saja gitu, tapi kita ada bidang sains dan teknologi, kesehatan dan lingkungan, ekonomi kewirausahaan, kemudian budaya dan pariwisata dan sebagainya. Jadi santri bukan hanya yang ya seperti yang mafhum kita ketahui, santri tidak hanya yang pintar kitab kuning atau ngaji saja. Jadi kita diharapkan memang santri juga ternyata bisa ya terjun di bidang yang lain seperti itu. Kalau Mbak Yayu Duta Santri Putri ya, berarti Iya. itu all. Ya, umum. Oke, umumnya gitu. Jadi mewakili semua bidang tadi itu ya. Ya, Oke, kebetulan Mbak Yayu ini menguasai 4 bahasa, Pak. Wah. Iya, ini santri menguasai 4 bahasa sih. Moga dilanjutkan ya. Oke, oke. Jadi memang di awal pendaftaran kita kados diarahkan gitu untuk memilih ini lebih condong ke bidang mana gitu. Kebetulan waktu itu kulo sedikit memilih bidang budaya waktu itu Bapak. Sehingga esai yang kulo tulis pun memang yang berkaitan dengan budaya. Hampir mirip seperti tema kita kali ini, meretas tradisi, membangun peradaban, seperti itu. Setelah pemberkasan kita ada seleksi wawancara gitu. Nah, wawancara ini mungkin kita dituntut untuk lebih menunjukkan skill public speaking kita gitu. Kita ditanya dengan berbagai pertanyaan, itu kita mampu tidak menjawab soal-soal yang diajukan oleh Dewan Juri. Habis wawancara ada seleksi lagi namanya bootcamp. Nah, ketika di bootcamp itu kita lebih diarahkan kita aktif dalam bertanya, kita kritis dalam memberikan pertanyaan karena pada waktu itu kita dihadirkan oleh berbagai narasumber dalam berbagai bidang dan kita dituntut untuk paham nggak dengan materi yang disampaikan, kita bisa kritis nggak dalam menanggapi materi yang disampaikan oleh narasumber seperti itu. Apa ya, konteks kekinian penguasaan Nggih, gitu seperti ya? itu. Nanti habis bootcamp kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu ada pitching. Ya. Nah, di pitching program kita diminta untuk membuat suatu ide gagasan, kiranya ketika menjadi duta ini ada gagasan apa yang ingin dilakukan, ada ide apa yang ingin dilaksanakan seperti itu. Dulu yang jadi rival katakan. Yeah. Berapa itu jumlahnya itu? Kalau waktu tahun 2021 kurang lebih ada hampir 2000-an pendaftar waktu itu. Dan semua basic santrinya sudah selesai. Iya. Nah, untuk sekarang masih Pak, Ya. hari ini berapa ini? Tahun dari awal 2023 ini yang mendaftar tepatnya itu 6.430 santri. Iya, ada Dari peningkatan. 300% ya? Ya, dari 37 provinsi. Artinya sudah tersebar di Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan ini kelihatannya menarik. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Mas Syifa, hari ini sudah tuntas agenda pemilihan duta santri. Bisa kasih semacam pengumuman lah. Yang juara duta putra putri berarti ya? Iya, betul. Gimana? Ya, jadi alhamdulillah hari ini rangkaian pemilihan Duta Santri Nasional yang dimulai dari beberapa bulan lalu telah selesai di penganugerahan. Telah terpilih seorang Duta Santri Putra dan seorang Duta Santri Putri. Yang putra ini dari Surabaya, Jawa Timur, ya. Yang putri dari Malang, Jawa Timur. Kebetulan dua-duanya dari Jawa Timur. Tapi dari kategori yang lain ada yang dari Sulawesi, ada juga dari Merauke, Papua Selatan. Mereka dituntut kemampuan yang kontekstual, mengikuti zaman milenial. Betul, betul. Kira-kira kasih bocoran mereka bisa apa? Tadi sudah 4 bahasa tadi kan macam-macam. Kalau hari ini yang gimana? Iya,
Hari ini Duta Santri yang terpilih itu memang secara penilaian memang luar biasa. Mereka sudah memberikan banyak hal, bahkan secara konkret mereka sudah punya beberapa karya dan juga platform yang memang sangat relate dengan bidang yang dia tekuni. Jadi ada khas tertentu, keunikan yang mereka punya dan tidak dimiliki oleh peserta yang lain, sehingga tadi dari Dewan Juri semuanya sepakat mengumumkan untuk juara putra dan juara putri telah selesai dan diumumkan. Alhamdulillah. Artinya ini kembali lagi ke tema bahwa santri milenial hari ini tidak hanya bisa baca kitab. Mbak Yayu, pengalamannya setelah jadi duta, nah aktivitasnya apa ini ya? Kan bawa beban gitu, gimana betul sekali. Ya, otomatis kayak beban itu kayak amanah besar menjadi duta bukan hanya sebatas prestasi gitu, tapi juga memikul amanah besar sehingga kita dituntut, wah kita ini dutanya santri ini, berarti harus benar-benar menunjukkan santri itu harus bagaimana sih gitu. Dalam bersikap itu harus bagaimana, kita tunjukkan santri itu jangan yang hanya seperti ini gitu, harus punya nilai lebih sehingga bisa di-compare dan dibandingkan dengan remaja-remaja lain yang dalam konteks tidak mondok gitu, kita juga mampu bersaing dengan mereka seperti itu. Lebih sibuk berarti ya? Dari sebelumnya ikut itu ya? Iya, pasti lebih sibuk. Ya. Mungkin peran-peran yang setelah jadi duta, peran apa yang mungkin bisa diceritakan? Mungkin kalau sebelumnya kita hanya tahu di lingkungan pondok saja, setelah menjadi duta kita dikenalkan dengan berbagai mitra, komunitas, juga otomatis kenalan gitu, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama salah satunya ada dari kementerian, seperti kita kemarin sempat bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, kita ada mengadakan semacam rihlah atau ngaji literasi digital, jadi kita di acara tersebut kita berkunjung di berbagai pesantren untuk mengenalkan santri ternyata juga harus melek teknologi seperti itu. Dan alhamdulillah untuk tahun 2021 kemarin kita sudah hampir menjelajahi dari berbagai titik di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua kita sudah berkunjung. Dan itu menjadi ya tantangan untuk memang masa depan santri harus tetap terus mengikuti gitu ya. Betul. Iya, kita harus tetap update lah dengan perubahan zaman gitu. Nah, kira-kira duta santri yang sekarang ini kelihatannya bebannya lebih berat lagi. Gimana Mas? Kelihatannya begitu Pak. Karena tahun ini alhamdulillah kita sudah MOU juga dengan beberapa pihak instansi. Jadi kelihatannya memang tahun ini duta santri akan semakin sibuk dan semakin berat beban yang harus diemban, apalagi semakin banyak masyarakat di luar sana yang sudah mengetahui Duta Santri Nasional itu memang representasi yang paling ideal bagi seorang santri. Dan itu adalah dalam rangka itu tadi membangun, menyiapkan masa depan itu. Betul sekali ya. Yang ini tadi kemampuan soal apa? Punya platform ya kelihatan? Ya, hampir kebanyakan yang 48 finalis ini memang semua pasti sudah terpilih, terseleksi dengan sangat ketat. Mereka sudah punya platform, sudah punya karya, bahkan kemarin beberapa juga sudah menyelesaikan penulisan buku begitu yang sangat tebal, bahkan berjilid-jilid. Artinya karya-karya mereka ini sudah bukan hanya dikonsumsi bagi kalangan terdekat mereka, tapi sudah terdistribusi secara luas. Nah, untuk Mbak Yayu, setelah merasakan begitu beratnya, kira-kira manfaat bagi pribadi Mbak Yayu gimana? Kalau manfaatnya alhamdulillah luar biasa, kita jadi semakin terbuka istilahnya, pengetahuan kita semakin terbuka. Ternyata kalau dulu kita taunya hanya di sini di pondok saja, ternyata dunia itu lebih luas gitu. Kita tidak boleh banyak berpikiran sempit gitu, kita harus memiliki pikiran yang open mind. Ada problem enggak? Ya di pesantren ada tradisi sendiri yang kaku. Ketika dibawa keluar gimana ini problem-problem? Iya, sebenarnya budaya. Betul. Apalagi ini Pak ya, kita harus melihat konteks realitas. Pondok pesantren itu adalah satu entitas lembaga pendidikan yang paling unik. Jadi tidak ada itu pondok ini tuh disamakan, ada standarnya yang semuanya sama. Jadi masing-masing pesantren punya keunikan tersendiri. Itu tantangan tersendiri itu. Kalau boleh tahu, ini yang panitia nih, 48 peserta ini mayoritas pondok salaf atau pondok yang kholaf, pondok yang modern atau yang gimana ini? Itu unik juga Bapak. Jadi karena memang tidak semua pondok pesantren kita bisa sama ratakan. Memang ada pesantren yang memang khusus dalam bidang salaf gitu ya, kitab-kitab saja. Ada yang pesantren memang dia hanya hafalan Quran, ada pesantren yang modern yang menekankan bahasa asing atau yang lainnya. Nah, itu kita gabungkan, kita kolaborasikan gitu. Nah, oleh karena itu duta yang terpilih adalah mereka yang memang memiliki kemampuan
dalam 3 aspek tersebut. Wah. Mereka kitab juga bisa, Quran bisa, bahasa juga bisa, sehingga Ya. mereka seolah representasi dari pondok salaf, pondok modern, dan pondok Al-Quran. Secara garis besarnya seperti itu. Semua terlibat di situ. Semua Tentu saja. terlibat. Semua terlibat. Jadi ada yang dari pesantren secara kelembagaan pesantren salaf gitu. Tetapi ternyata secara pribadi dia punya kapasitas penguasaan bahasa asing yang bagus, Ya. punya hafalan Al-Quran yang bagus, sehingga kita Yang juara ini dari salaf atau khalaf? yang juara ini dari pondok pesantren, sepertinya pondok pesantren yang khalaf, pondok pesantren modern. Modern, ini, ya. Modern. Ya, dua-duanya modern insya Allah ini. Ya. Nggih. Ya, artinya ini sudah ada perubahan baik tradisi dan segmentasi pesantren. Ya. Tetapi intinya bahwa mereka harus tetap punya kemampuan dasar jadi santri Nggih. dan mengikuti perkembangan zaman. Dan kita Ya. nanti lanjutkan di Ya. berikut. Terima kasih pemirsa, masih di program Kiswa Interaktif di spesial Mas Siva. Hari ini sudah selesai tugasnya sebagai pelaksana duta santri. Apa harapan ke depan untuk duta santri? Iya, tentu harapannya para peserta, para finalis yang telah terpilih 48 dan juga para juara yang telah diumumkan itu bisa mengemban amanah dengan baik, bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan tuntas. Bisa sebentar, bisa di-spill. Oke. Nah, juara tadi ya. Oke, kita seperti juara. Ya. Jadi juara umum putra Oke. itu atas nama Ahmad Nasihul Huda dari Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya, Jawa Timur. Dan yang putri, juara umum putri itu atas nama Nurma Hasanatul Maufiroh dari Mahat Al Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur juga. Nah, diteruskan yang tadi. Iya. Tadi soal spill aja ya. Iya. Jadi harapannya tentu para finalis dan juga para juara semuanya akan melaksanakan tugas dengan baik, karena Pak di Duta Santri itu setelah terpilih itulah tugas mereka dimulai. Karena setelah ini mereka akan melaksanakan raker, kemudian merencanakan program-program yang akan mereka laksanakan selama masa pengabdian kurang lebih 2 tahun itu, dan programnya harus logis dan juga measurable, artinya harus terukur seberapa tingkat kesuksesan itu bisa kita capai bersama-sama begitu. Ya, ini kelihatannya serius sekali. Jadi setelah hasil dinilai dan itu harus measurable itu ya. Iya, Ukur itu yang measurable. penting ini. Betul. Nah, bagaimana ini pengalaman Mbak Yayu Oke. dan mungkin harapan untuk teman-teman santri seluruh Indonesia? Nah, justru tantangannya bukan ketika waktu kompetisi. Justru ketika terpilih itu baru muncul tantangannya. Gitu ya. Yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya gitu. Sehingga ya untuk pesan bagi teman-teman santri harus lebih berani gitu, berani mengambil peluang, berani untuk mengerahkan seluruh potensinya gitu. Jangan ragu, jangan takut. Seakan masih dibayangi, aku bisa nggak ya kayak gitu. Betul. Seperti itu. Artinya tradisi-tradisi kepesantrenan yang selama ini yang tidak tradisi inti ya, Nggih. yang bisa menghambat perlu di. Nah, ini Nggih. gimana? Kembali ke tema nih, Iya, iya, tradisi. Nah, kalau di pesantren kita lebih kayak sami'na wa ata'na terus Pak nggih. Nggih, Kita takut gitu karena kita terbayang-bayang dengan tawadhu gitu, nggak berani menunjukkan potensi sehingga mereka tidak berani untuk berkembang. Nah, itu sebenarnya kita tawadhu itu jatuhnya kan kepada sikap kita gitu. Tapi untuk hal yang memang itu memberikan kebermanfaat ke orang lain, kita justru harus menunjukkan itu. Kita punya skill apa, kita harus tunjukkan gitu. Meskipun kita dari pondok pesantren yang kurang begitu terkenal misalkan, atau dari daerah yang memang bisa dibilang jauh atau terpelosok, skill itu kalau bisa ditunjukkan itu membawa kebermanfaat yang luar biasa. Termasuk spill lagi Pak, Ya, yang nah juara favorit kita itu dari Merauke. Wah. Ya, jauh sekali. Bayangkan pondoknya seperti Nah, apa ya? kita mikirnya wah di Papua sana seperti apa ya pondoknya, ternyata ketika berani mendaftar menjadi duta, dia mampu meraih sebuah kejuaraan. Wah, luar biasa itu. yang meraih dari Sulawesi ya. Dari Sulawesi, dari ya. Boni. Dari Bone. Ya. Mas Siva, harapannya kalau ini nanti kelihatannya duta santri kontraknya 2 tahun, nggak bisa per tahun ini kelihatannya. Gimana ya Mas? Iya, Atau ada acara selanya lah biar gimana? Alhamdulillah tadi yang hadir secara langsung ke lokasi penganugerahan untuk memberikan hadiah itu dari Kementerian Agama diwakili oleh staf khusus Menteri Agama Bapak Muhammad Nuruzaman, kemudian juga hadir Panglima Santri yang hari ini juga bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana Hari Santri Habib Umar
Panitia. Jadi beliau berdua menyampaikan apresiasi terkait dengan penyelenggaraan Duta Santri. Ya walaupun tadi juga sudah disampaikan. Ini kalau dibikin per tahun bagaimana? Tetapi pada intinya setahun sekali atau 2 tahun sekali itu bagaimana kita bisa memberikan program yang dampaknya itu bisa measurable itu tadi, Pak. Selama dampaknya itu konkret, manfaatnya itu banyak, memberikan ruang lebih luas bagi teman-teman santri, ya kenapa tidak kita ada. Ya setahun mungkin tidak Duta Santri tapi camp-campnya dulu lah. Ya, betul sekali. Nanti mungkin Jadi, bisa aja Duta Santri perbelah, Duta Santri Jawa Timur, Duta Santri Jawa Barat dan sebagainya. Bahkan hari ini sudah dimulai, Bapak. Ada beberapa komunitas yang mengajukan izin begitu ke teman-teman panitia untuk melaksanakan pemilihan Duta Santri di tingkat kabupaten kota. Duplikasi berarti ya? Ya, akhirnya kita berikan atribusinya, kita berikan cuklak-cuknisnya, sehingga alhamdulillah ini menjadi semangat baru begitu, semakin banyak orang yang aware dengan betapa pentingnya Duta Santri Nasional ini ada. Begitu. Nah, gitu. Dan kelihatannya TV9 perlu ini. Depan dari awal ya. Gitu. Siap. Jadi biar nanti Betul. jadi Kita agendakan show-nya lebih nanti. bagus ya. Baik. Terima kasih Mas Siva, Mbak Yayu sudah di studio dan selamat setelah menyelenggarakan Duta Santri, selamat Hari Santri. Kita sama-sama sukseskan nanti, nggih. Dan semoga harapannya ke depan akan terus ada pemilihan Duta Santri ini semakin membangun santri untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan tidak tergerus oleh zaman itu sendiri. Dan pemirsa, kita akhirnya berpisah di program ini. Dan program ini didukung oleh Sarung BHS dan kami mengucapkan terima kasih pada panitia Duta Santri yang sudah hadir dan tentu kami mengajak seluruh pemirsa untuk turut serta bergembira menyambut puncak Hari Santri di tanggal 22 Oktober. Demikian terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.